Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lidis Fatimah. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari mini riset yang berjudul Upaya Konservasi Sumber Daya Alam Budidaya Pembibitan Ikan di Mungo, Kecamatan Luak, Kabupaten 50 Kota. Baiklah, untuk yang pertama yaitu latar belakangnya. Latar belakang dilakukan mini riset ini yaitu yang pertama mengenai kekayaan sumber daya alam Indonesia. Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam yang sangat berlimpah, baik itu kekayaan sumber daya alam yang hayati maupun yang non hayati. Adapun keadaan sumber daya alam Indonesia yang berlimpah ini terkadang menimbulkan permasalahan dalam pengelolaannya, di mana dalam pengelolaan dan pemeliharaan sumber daya alam Indonesia ini terdapat beberapa perlakuan yang kurang baik, sehingga keadaan sumber daya alam Indonesia ini terkuras lama kelamaan makin terkuras, sehingga dibutuhkan suatu upaya konservasi atau pemeliharaan untuk menjaga keberlangsungan sumber daya alam Indonesia. Adapun salah satu dari usaha untuk melakukan konservasi sumber daya alam di Indonesia yaitu mengenai budidaya, di mana salah satunya yang biasa dilakukan oleh masyarakat sekitar yaitu budidaya pembibitan ikan, karena ikan termasuk ke dalam sumber daya alam hayati. Dari latar belakang tersebut saya rumuskan masalah yaitu bagaimana upaya konservasi sumber daya alam Indonesia dalam bentuk budidaya pembibitan ikan. Adapun tujuannya yaitu untuk mengetahui upaya konservasi sumber daya alam hayati dalam bentuk budidaya pembibitan ikan. Nah, di sini akan saya bahas mengenai kajian teori yang mendasari mini riset ini. Yang pertama itu timbulnya permasalahan lingkungan akibat perkembangan zaman, di mana kemajuan teknologi yang semakin meningkat dan kesadaran masyarakat Indonesia yang kurang akan kesadarannya untuk menjaga sumber daya alam, sehingga dibutuhkan suatu usaha yaitu konservasi sumber daya alam. Dan usaha konservasi sumber daya alam ini telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990. Adapun upaya budidaya untuk kelestarian sumber daya alam Indonesia ini diantaranya yang pertama yaitu yang setelah kita bahas tadi di latar belakang mengenai sumber daya perikanan di Indonesia. Sumber daya perikanan di Indonesia ini sangat berlimpah, sehingga terkadang ada usaha-usaha yang kurang baik untuk melakukan pemeliharaan sumber daya ini, seperti dilakukan pengoboman untuk menangkap ikan. Nah, untuk memenuhi kondisi sumber daya alam Indonesia yang hayati yaitu berupa ikan, maka dibentuklah upaya budidaya perikanan. Nah, adapun jenis penelitian di sini yaitu jenis penelitian deskriptif kualitatif. Instrumen penelitiannya itu angket lembar wawancara, teknis analisis data yaitu secara kualitatif serta diuraikan dalam bentuk deskriptif. Teknik analisis data yang digunakan adalah studi kasus melalui penganalisisan hasil wawancara yang telah dilakukan. Nah, setelah dilakukan metode penelitian dan observasi, didapatkan hasil dan pembahasan dalam upaya ini. Yang pertama itu sumber daya alam memiliki peran ganda, yaitu sebagai modal pertumbuhan ekonomi dan sekaligus sebagai penopang kehidupan. Nah, untuk usaha budidaya yang telah dilakukan narasumber secara tidak langsung telah membantu usaha konservasi sumber daya alam, usaha konservasi sumber daya alam hayati, dan sumber ikan tidak hanya bisa didapatkan di laut maupun sungai secara alami, namun juga bisa didapatkan dari usaha budidaya. Nah, usaha budidaya yang saya dapatkan informasinya dari sumber telah didirikan sejak tahun 1990 dan telah memenuhi sejumlah kebutuhan di daerah Kabupaten 50 Kota, lebih tepatnya di Jorong Mungo di Kecamatan Luak. Selanjutnya yaitu dari hasil penelitian ini ditemukanlah kesimpulan dan saran untuk penelitian ini. Yang pertama, kesimpulannya, usaha budidaya yang telah dilakukan narasumber secara tidak langsung telah membantu usaha konservasi sumber daya alam hayati, di mana sumber daya ikan tidak hanya bisa didapatkan di laut ataupun sungai secara alami, namun juga bisa didapatkan dari usaha budidaya. Nah, untuk sarannya dari penelitian ini saya tarik yaitu penelitian mini riset ini masih memiliki banyak kekurangan,
Diharapkan pada penelitian selanjutnya dapat melakukan riset lebih mendalam mengenai upaya budidaya ikan dengan menyeluruh dan merinci. Nah, sekian dari presentasi saya. Selanjutnya saya akan menampilkan sejumlah dokumentasi hasil dari kegiatan observasi yang dilakukan pada tanggal 1 November 2020. Besar, besar. Oh, jadi bertingkat sesuai